Good afternoon, class. Today we are going to have meeting 11 about cryptography. Okay, cryptography ini apa sih? Let's see. What is cryptography? The term cryptography is derived from Greek. Cryptos means hidden or secret, and graphy means writing. So, cryptography is the practice and study of creating a secret information. Cryptography works by cryptography as a part of mathematics and computer science. Jadi, kriptografi ini dari istilah dari Yunani. Kryptos artinya tersembunyi atau rahasia dan grafi artinya tulisan. Jadi, kriptografi adalah praktek dan studi untuk menciptakan informasi rahasia. Nah, ini adalah bagian dari matematika dan computer science gitu ya, dan ilmu komputer. Oke, lanjut. Cryptography is used in applications present in technologically advanced societies. Examples include the security of ATM cards, computer passwords, and electronic commerce, which all depend on cryptography. In short, we can say that cryptography is needed to secure a secret document. A person who is master in cryptography is called cryptographer. Oke, kriptografi ini digunakan di masa yang sekarang ini sebagai teknologi yang dipakai di banyak kegiatan sosial ya, seperti security pada kartu ATM, ya, keamanan pada kartu ATM atau password komputer atau e-commerce, yang mana semua depend atau bergantung pada kriptografi. Pendeknya, in short, we can say that cryptography is needed to secure a secret document. Pendeknya kita bisa katakan bahwa kriptografi dibutuhkan untuk mengamankan dokumen rahasia. Nah, orangnya yang master atau yang menguasai di kriptografi disebut cryptographer. Okay, next, how cryptography works. For example, someone has a secret document to secure. Any document can be secured using cryptography. For example, we have to secure the word read using cryptography. The word read in cryptography is called plain text. Using a set of rules called algorithm, the plain text is changed into ciphertext. The process is called encryption. The result of this encryption process is the word UHDG. This is the ciphertext. Misalnya nih, ya ini cara kerjanya kriptografi ya. Misalnya seseorang punya ada dokumen rahasia yang mau diamankan. Dokumen apa saja bisa diamankan menggunakan kriptografi. Contohnya, misalnya kita mau mengamankan kata-kata read, R-E-A-D, read, menggunakan kriptografi. Kata-kata read ini di kriptografi disebut plain text atau teks yang masih bisa terbaca. Using a set of rule, menggunakan sekumpulan rule atau aturan yang disebut algoritma, kalian sudah tahu ya. Plain text ini diubah menjadi ciphertext. Jadi ada dua ya, ada plain text, ada ciphertext. Ciphertext itu tulisan yang sudah dienkripsi yang tidak terbaca lagi. This process is called encryption. Nah, prosesnya adalah encryption atau enkripsi. Nah, hasilnya dari proses enkripsi ini dari kata-kata read menjadi UHDG. Nah, si UHDG ini disebut ciphertext. Sedangkan read disebut plain text atau teks awal. Ciphertext, teks yang sudah dienkripsi. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke history of cryptography. Gimana sih sejarahnya? Dulu nih, cryptography is already used since ancient era. Julius Caesar used cryptography to secure his message from his enemy. He replaced a character with its next three characters. For example, a character A in alphabet will be replaced by character D, and so on. See the list below of Julius Caesar algorithm. Oke, dulu nih sejarahnya nih, si kriptografi ini sudah digunakan sejak zaman kuno. Julius Caesar menggunakan kriptografi untuk mengamankan pesannya dari musuh. Dia replace, what is replace? Mengganti karakter dengan with its next three character, dengan karakter 3 karakter di depannya. Misalnya karakter A diganti menjadi karakter D dan seterusnya. Ini nih, ada listnya nih. Plain text-nya A, B, C, D sampai Z biasa. Tapi kalau ciphertext-nya
dimulai dari huruf D, lalu setelah Z baru ABC-nya. Jadi huruf A diganti D, huruf B diganti E, huruf C diganti F, dan seterusnya. Lalu jika kalian perhatikan di sini, kata-kata read dan UHDG ini menggunakan rule-nya si Julius Caesar tadi. Misalnya huruf R digantikan oleh huruf U, huruf E digantikan oleh huruf H, huruf D digantikan oleh huruf A digantikan D, dan D digantikan G. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi menjadi sekumpulan huruf yang tidak bisa terbaca jika tidak punya codingnya, gitu ya. Oke, continued history. Ada sejarahnya lagi nih. In the era of World War II, German Nazi who also used cryptography to secure its message. Nazi used a machine called Enigma to encrypt and decrypt the messages. In this way, Nazi thought its message would be difficult to break by US and its allies. Below is picture of Enigma used by Nazi. Unfortunately, the algorithm of Enigma can be broken by US Army. Ya, di era Perang Dunia Kedua ya, Nazinya Jerman menggunakan kriptografi untuk mengamankan pesannya. Mereka menggunakan mesin disebut Enigma untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesannya. Diingat ya, nama alatnya adalah Enigma. Nah, dengan cara ini mereka berpikir bahwa pesannya itu akan sulit untuk dipecahkan oleh US dan para kongsinya. Nah, kalian googling sendiri ya, picture of Enigma itu kayak apa, kurang lebih seperti mesin tik ya. Nah, tapi sayangnya algoritma dari si Enigma tadi bisa dipecahkan oleh US Army gitu. Oke, lanjut. In computer technology, cryptography is still used to secure computer data or document. For example, in ATM machine, computer passwords, and also in electronic commerce. Using computer technology, someone can use many sophisticated algorithms, for example, RSA, GES, and PJP. Oke. Di zaman komputer sekarang ini, kriptografi masih digunakan untuk mengamankan data komputer atau dokumen. Sebagai contohnya, di mesin ATM, password komputer, juga di e-commerce. Menggunakan teknologi komputer, seseorang bisa menggunakan berbagai macam algoritma yang keren ya. Nah, sebagai contohnya RSA, DS, PGP, ini kalian searching. Oke, next ya. Ini ada beberapa computer terms atau istilah-istilahnya. Apa itu plain text, apa itu ciphertext, apa itu algorithm, apa itu enigma, dan cryptographer. Plain text adalah a text that can be read by anybody. This text is not secure yet. Jadi plain text itu teks yang bisa dibaca oleh semua orang. Teksnya ini belum diamankan. Sedangkan ciphertext, a secret text resulting from encryption process. Jadi teks rahasia hasil dari proses enkripsi tadi. Sedangkan algoritma adalah set of rules to encrypt a document. Sekumpulan aturan untuk mengenkripsi suatu dokumen. Enigma, a machine like typewriter, ya mesin seperti mesin tik ya, that is used by Nazi during World War II to secure a document before transmitted. Jadi dia mesin seperti mesin tik yang digunakan, Jadi dia mesin seperti mesin tik yang digunakan oleh Nazi saat Perang Dunia Kedua untuk mengamankan dokumen sebelum ditransmisi. Sedangkan cryptographer adalah orang yang menguasai kriptografi. Oke, seperti itu ya. Silakan dijawab pertanyaannya nomor 1 sampai 5. Oke, that's all for today. Thanks for watching. See you next week.